Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Zuri Yuda Yuwana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Tujuan dari koneksi antar materi ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3 saya belajar mengenai supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching dengan 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dalam coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada supervisi akademik, terdapat 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya merasa takut, karena sebelum dilaksanakan pembelajaran, saya merasa takut karena belum pernah melaksanakan supervisi. Kemudian setelah mempelajari pada eksplorasi konsep, saya mulai tertarik untuk mempelajari modul 2.3. Kemudian setelah mempelajari dan latihan coaching, saya optimis untuk dapat mengimplementasikan di dalam sekolah saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah melalui ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, saya mampu berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak dalam mempraktikkan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sesuai prinsip coaching dengan berperan sebagai coach, coachee, dan supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah kemampuan dalam menjadi fasilitator dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat mengidentifikasi dan menuntun coachee dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi atas inisiatifnya sendiri. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya dalam melakukan coaching mulai berkembang, di mana saya mulai dapat memahami dan mempraktikkan coaching dengan alur tirta. Melalui kegiatan praktik coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi pribadi, judgement, dan memberikan solusi. Sehingga melalui coaching, kita harus mampu melihat kata kunci dengan pertanyaan berbobot, bersifat terbuka, dan mampu melihat peluang. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Indikator yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Saya mengambil pertanyaan bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan dan mau mengaplikasikannya mengenai coaching dalam supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik seharusnya tidak hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru. Namun melalui supervisi diharapkan guru dapat meningkatkan kompetensi akademiknya. Sehingga dalam pelaksanaan hendaknya ada pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Melalui tahapan tersebut, diharapkan akan lebih memahami, mengenali perencanaan supervisi akademik, pengamatan langsung, dan memberikan umpan balik atas hasil pengamatan di saat pembelajaran.
Indikator berikutnya yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi dalam memahami kebutuhan murid, tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga harus memahami karakteristik sosial dan emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar dan profil murid. Indikator berikutnya yaitu menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangannya adalah dalam menyamakan persepsi dalam lingkungan komunitas sekolah mengenai teknik coaching dalam supervisi akademik. Hal tersebut karena terdapat pemikiran bahwa supervisi akademik hanya dijadikan sebagai wadah penilaian dari kepala sekolah terhadap kinerja guru. Padahal di sisi lain, yang lebih utama adalah dapat dijadikan sebagai wadah dalam peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan tupoksi di sekolah. Indikator berikutnya yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Saya memunculkan beberapa alternatif solusi terkait permasalahan tadi, yaitu yang pertama melakukan diseminasi mengenai coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah agar terjadi persamaan persepsi mengenai supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui sosial media yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh komunitas sekolah pada khususnya dan khalayak luas pada umumnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu membuat keterhubungan. Indikator yang pertama yaitu pengalaman masa lalu. Pada waktu itu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas pemenuhan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna yang lebih mendalam mengenai supervisi akademik. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan dengan observasi di saat pembelajaran dan umpan balik terhadap hasil pengamatan dan terkesan hanya bersifat searah dari supervisor. Penerapan di masa mendatang. Pada masa mendatang, kegiatan supervisi akademik harus dijadikan sebagai wadah dalam meningkatkan kompetensi guru dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, dalam percakapan juga diharapkan tidak ada asumsi pribadi dan judgement dengan tetap bersikap kehadiran penuh. Indikator berikutnya yaitu konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul lain yang telah saya pelajari yaitu modul 2.1, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi, murid diberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya, supaya dapat memaksimalkan potensinya. Begitu pula dengan coaching, harus memaksimalkan potensi coach agar menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Sedangkan pada modul 2.2, pada pembelajaran sosial emosional, terdapat mindfulness yang dilakukan agar suasana menjadi lebih kondusif. Saat coaching, seorang coach juga harus menerapkan teknik tersebut agar proses coaching tetap fokus dan ada kehadiran penuh pada saat proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Sumber ini saya dapatkan dari Bapak Suhada, seorang instruktur dalam program guru penggerak. Yang pertama, pada saat coaching diusahakan untuk menggunakan bahasa yang saling memudahkan dan dimengerti oleh coach dan coachee. Yang kedua, pada saat coaching, seorang coach tidak boleh memberikan clue atau umpan balik atas jawaban dari coachee. Kemudian yang ketiga, tidak semua permasalahan diselesaikan dengan coaching. Bisa juga dengan mentoring ataupun konseling, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan koneksi antar materi modul 2.3. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.